Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala Allah Ta'ala aidan lillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan sesepuh kita, yaitu Bapak Syarifuddin dan juga Bapak Sayono Takian, yang mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar daripada Bapak Lukman dan juga Bapak Aristo, yang insya Allah Pak Lukman, Pak Aris dan juga Dea insya Allah pada tanggal 13 Februari 2023 akan melaksanakan satu ibadah yang namanya umrah. Kita doa dan munajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada ketiganya. Amin. Yang kedua, Allah mudahkan, Allah lancarkan, ya Allah berikan keringanan di dalam ibadah umrah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah jadikan umrahnya umrah yang maqbulah, umrah yang maqbulah, umrah yang maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus sahibul wilayah warga RT 07, yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu ayat Allah yang telah dijadikan sebagai sandaran, ya, untuk mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-158. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan juga Marwah, ya, adalah sebahagian daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu nih Pak, ya, sambil makan tapi kupingnya dengerin, ya. Kita udah ngomong lama capek nggak didengerin, nggak jadi ilmu, ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas katakan, sesungguhnya yang namanya Safa, Marwah adalah syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ayat ini. Jadi ketika Ka'bah Baitullah belum diturunkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh yang namanya putaran tawaf ada di arsy-Nya Allah, mengumandangkan asma Allah, memuji-mujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tahu, biar ada bekal nih, jangan berangkat haji doang, berangkat umrah doang, harus ada
ilmunya. Lantas kemudian Allah turunkan Ka'bah Baitullah ke atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Estafet berlanjut dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Lantas kemudian estafetnya itu dilanjutkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Arsy-Nya Allah bergetar memuji Allah Subhanahu wa taala, dan buminya Allah juga akan digetarkan dengan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan putaran tawaf. Dengan adanya pembangunan Ka'bah Baitullah yang dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Zamannya Nabi Adam, ketika Nabi Adam alaihissalam berangkat haji, kalau bahasanya tuh dua anaknya pada berantem. Lanjut kemudian estafet ini berlangsung kepada Nabi Nuh alaihissalam. Habis tuh yang namanya Ka'bah diterjang banjir, bandangnya Nabi Nuh alaihissalam. Lantas Allah munculkan lagi ke atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala dengan Allah hadirkan kalimat perintah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Quran surat Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya ada kalimat perintah, juga ada kalimat larangan. Untuk siapa Allah berikan ini? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna. Semua perintah dan juga larangan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau kupas jauh lebih dalam ayat ini, kalimat perintahnya tidak hanya satu, hadirin. Banyak. Satu di antaranya adalah meninggikan pondasi Ka'bah. Ayat ini dilanjutkan dengan Al-Baqarah 127 sampai 29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi makmurnya, demi syiarnya agama Allah, maka pondasi Ka'bah estafetnya dilanjutkan kepada Nabi Allah ada Ibrahim alaihissalam. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam putranya untuk mendirikan pondasi Ka'bah Baitullah. Dan kalimat perintah ini dilanjutkan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di sana Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka antas sami'un alim. Ya Rabb, terima amal ibadah kami. Ngebangun pondasi Ka'bah sudah dilaksanakan, berdirilah Ka'bah, santai semuanya diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rampung tuh Ka'bah. Lantas kemudian dia katakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sendirian Nabi Allah Ibrahim berkata dengan kalimat itu. Siti Hajar nanya, "Bang, maaf bahasa Cibitung kita pakai. Ini emang perintah Allah?" Perintah Allah. Ngomong bicara sendiri, dan ini adalah kalimat untuk memanggil mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini ada nggak di antara kita yang dipanggil? Alhamdulillah Pak Aris, Pak Lukman dipanggil tuh, masuk dalam doa itu. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antal Tawwabur Rahim. Tuh doa kalimat kedua. Ya Rob, jadikanlah kami Ibrahim, Ismail dan keturunannya menjadi mereka orang-orang yang taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam balutan agama Islam, agama yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan di dalamnya. Mereka berdoa di sana, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwab. Di sana mereka keduanya minta, ya Allah tunjukkan tempat-tempat dan bagaimana caranya manasik haji umroh. Nih perlu tahu, kita tuh kalau udah bicara ibadah harus ada ilmunya. Insya Allah. Ada orang punya ilmu tapi nggak bisa berangkat karena belum dipanggil sama Allah. Ya, ini bicara manasik. Di sana pasti udah diajarkan.
rukun haji, rukun umroh. Kita bicara umroh aja ya. Ada berapa Pak? Ini biar kita tahu. Ya, rukun umroh 5. Diperhatikan. Yang pertama adalah niat ikhram tuh ketika ikhram. Niatin baca bismillah biniyatil ibadah. Udah jangan banyak tanya. Ya, pokoknya nilai ibadah. Nih berangkat nih Pak Lukman besok mau berangkat tanggal 13. Salat safar dulu. Bismillah, sholli sunatan safar rakaataini lillahi ta'ala. Bukan hanya untuk berangkat umrah haji, mau ke Bandung kek, mau kemana kek, salat safar. Dikerjain nggak kira-kira kalau mau berangkat? Inilah kelemahan umat Islam. Memang haji umrah itu ziarah jalan-jalan. Tapi alangkah baiknya ketika kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau ibadahnya diterima oleh Allah, 2 syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua ada ilmunya. Bismillah biniyatil ibadah. Mau berangkat tuh umpamanya habis Jumat. Salat sunat safar dulu 2 kali. Ya 2 rakaat. Minta sama Allah, ya Rob, aku akan melaksanakan ibadah yang namanya umroh demi syiarnya agamamu ya Allah. Aku titipkan istri dan anakku serta seluruh harta bendamu kepadamu ya Allah. Jangan nitip sama tetangga. Bapak punya istri nitip sama tetangga, kacau Pak. Jangan titipin istrinya sama, hartanya juga jangan dititipin sama tetangga. Titip sama Allah yang maha mengatur segala kekuasaannya. Bentuk kekuasaannya maha luas. Titip sama Allah, ya Rob, saya akan berangkat umroh. Titip istri, anak, dan seluruh harta bendaku kepadamu ya Allah. Minta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah niat ikhram itu wajib ya, salah satu rukun. Nih maaf ya, sedikit menyampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu. Satu kisah. Ini waktunya dikasih berapa lama nih? Hah? Yang ada apa yang nggak ada kesempatan udah pulang nggak apa-apa ya. Yang penting dari doanya aja dah. Ini ilmu soalnya. Ya. Satu hari ketika di padang Arafah, semua mereka yang melaksanakan ibadah haji dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tahun ini haji mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak bayangin. Bisikan ini sampai kepada telinga satu orang yang dianggap soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertanya, ya Rob, kenapa semuanya tidak diterima hajinya olehmu ya Allah? Tidak, mereka tidak mengandung nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka nggak ikhlas. Ini kadang-kadang belum berangkat haji udah ngomong di sini kampung di Villa Mutiara Wanajaya, siapa yang udah berangkat haji kalau bukan gue yang pertama? Sombong, nggak boleh, ya, nggak boleh sombong. Sampai di sana semua serahin. Ini apalagi acara kayak gini. Udah jangan banyak tanya. Ini kenapa ada acara kayak gini? Di Black Basic aja ya. Black to Basic. Ada yang nanya nih ceritanya. Nggak nyindir ya. Ini acara kayak gini, ada manfaatnya nggak? Saya tanya. Hah? Nggak ada manfaatnya katanya. Siapa yang bilang? Sini kita buka dalil. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan hadis. Ya. Apa-apa yang diadakan oleh mereka umat Islam hasan, baik, fa indahu hasan, fa indallahi hasan, maka menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala baik. Coba bayangin Pak, tahun 80 orang berangkat haji berapa bulan? 8 bulan lamanya. Kalau sekarang umrah 9 hari. Hari ini kelihatan, besok juga udah kelihatan lagi seminggu. Lah kalau yang orang dulu 8 bulan, bayangin naik onta, ya, naik pesawat, naik apa lagi? Naik kapal laut, naudzubillah min dzalik, capek deh bahasanya. Kalau sekarang kan gampang, 8 jam udah sampai. Bahasanya kalau mau berangkat ke sana, titip nyawa, ruh kita, jasad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu zaman dulu berangkat hidup, pulangnya pasti mati. Ada yang seperti itu. Banyak. Kalau sekarang kan insya Allah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan nanti kita kupas sedikit ayatnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena saat itu kalau orang mau berangkat haji, kalau dulu haji, ya, kalau sekarang kan inden 30 tahun lama. 30 tahun lama. Ketika dia mau berangkat haji, dia merasa dirinya adalah manusia yang lemah, nggak ada manusia yang sempurna. Kalau diperintahkan untuk minta maaf satu kampung, kira-kira sanggup Pak? Ini kita buka logika, ya. Ini acara ini bentuknya tafaul, nyari berkah. Agama ini ngajarin, ya. Tafaul bentuknya nyari keberkahan. Yang diundang makan berkah nggak kira-kira? Bikulli lukmatin hajatum mabrur wa umratal makbulah. Tuh
Kalau kita mau kupas silaturahim di dalamnya. Udah dapat haji mabrur, umroh makbul, tuh yang undang. Belum berangkat padahal. Ya. Bikulli luqmatin, kita makan, kita nikmati. Jadi pahala berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manusia yang sempurna. Ketika dia mau berangkat haji, dia minta maaf satu kampung, kan nggak mungkin. Makanya dikumpulin nih dalam acara walimatus safar. Coba Pak hitung kalau tetangga, kalau bahasa agama, maaf, yang dinamakan tetangga tuh hitungannya kalau sekarang kapasitasnya 2 RT kanan, 2 RT kiri, depan belakang 2 RT. Lama banyak kah kira-kira? Minta maaf, capek. Undang semua, ya. Yang bisa kita undang, kita adakan di sini. Keridoannya minta maaf dulu. Ini seharusnya awalnya Pak Lukman bicara nih harusnya sama Pak Aris. Ya nanti di belakang aja ya. Bentuk permohonan maaf. Kali ada perkataan yang nggak diridhoi, nggak disukai oleh masyarakat sini, menjadi satu hambatan nanti. Ya. Salat safar, bismillah usolli sunatan safar, rakaatainillahi ta'ala, 2 rakaat. Doa sama Allah pakai bahasa Allah, pakai bahasa kita aja. Yang penting syaratnya, yang pertama auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 tuh. Ketiga, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut dengan doa. Apa aja minta pakai bahasa situ yang dia ngerti. Mudahkan ya Allah umrahku, mudahkan ya Allah ketika aku beribadah di sana. Jangan niatnya jalan-jalan. Kalau mau tidur di rumah aja, jangan umroh. Ya. Ya, rukun pertama kembali. Wajib dalam acara umroh, dalam pelaksanaan ibadah umroh rukunnya namanya niat ihram, ya, bismillah. Ya. Kenapa dikatakan tidak ada pada saat dimana Arafah udah terjadi, tidak ada satupun yang nggak diterima hajinya kecuali siapa? Nih, bahasa ikhlas, bahasa ridho. Kecuali 1 orang sebagai seorang pedagang sol sepatu. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Kenapa? Dia padahal nggak berangkat haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka orang-orang yang berangkat haji, mereka orang-orang yang berangkat umroh secara zahir belum tentu diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang namanya ibadah ada dalam hati, keikhlasan, keridhaan Allah. Tidak satu pun yang ada di Arafah saat ini yang mereka menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 1 orang. Dia adalah tukang sol sepatu. Bagaimana kisahnya? Satu hari kebetulan di tukang sol punya istri. Istrinya lagi ngidam, pengen makan sop ayam. Kebetulan tetangganya masak sop ayam. Lihat. Nih anggap aja ayam deh ya, daging. Itu makanan baru mati kemarin, bahasanya yam tiren, ya, ayam mati kemarin. Dia bilang, bang, ini bau sop menggoda seleraku untuk makan. Jadi bahasa orang ngidam kali ya. Mintain sama tetangga tuh yang lagi masak sop, mintain bang, mintain, karena saya pengen. Datanglah sang suami, nih yang tukang sol ini minta sama tetangganya, saya minta semangkuk sup yang kamu masak. Untuk siapa? Untuk istriku yang lagi hamil, lagi ngidam. Apa kata ibu yang masak sop ini? Enggak, makanan ini halal buat kami, tapi haram buat kamu, buat istri kamu. Kenapa? Karena ini yang aku makan adalah bangkai. Bangkai yang dimakan, tiren bahasanya. Binatang yang baru mati kemarin. Karena kami adalah keluarga yang berapa hari nggak pernah makan, nggak bisa makan, lapar kami, mau makan susah, nggak ada yang bisa kami beli. Kami nemu bangkai, kami jadikan sop dan insya Allah kami makan. Ini halal bagi kami karena kelaparan. Akhirnya dia pulang, bicara sama istrinya, wahai istriku sayang, nggak bisa kita makan karena itu haram hukumnya. Karena yang dimasak itu sop tapi terbuat dari bangkai. Lantas gimana? Menurut abang besok mau berangkat haji. Nih bang, kalau abang berani di jalan Allah ibadah, berikan uang yang buat persiapan berangkat haji, berikan kepada tukang sol itu. Diberikan semuanya. Bismillah biniyatil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua uang untuk berangkat hajinya diberikan kepada ibu yang anaknya, keluarga besarnya saat itu mau mati kelaparan lantaran gak punya apa-apa.
diberikanlah dengan ikhlas, dengan ridho, dana ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hajinya naik ke arsy-Nya Allah, menjadi ibadah haji yang mabrur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhram penting, niatin dengan lillahi ta'ala, bismillah biniyatil ibadah. Satu. Yang kedua apalagi? Dalam rukun ibadah umroh, sa'i. Sa'i kenapa menjadi sebuah perintah? Innas safa wal marwa min sya'airillah. Sesungguhnya yang namanya Safa Marwah adalah bahagian daripada rutinitas ibadah haji. Jangan dibilang main-main. Ada kisah sa'i ini Allah terjemahkan dalam satu ayatnya menjadi sebuah rekomendasi buat kita. Bapak buka surat Ibrahim ayat 37. Di sana ketika Allah katakan wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna, dan ingatlah oleh kalian bahwasanya telah aku perintahkan, telah aku larangkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semua kalimat perintah dan juga larangan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada basic awal tentang ayat tadi. Apa ayatnya? Ibrahim 37. Di sana Allah katakan, di sana Nabi Allah Ibrahim minta ketika perintah hijrah terjadi. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama diminta, ya Rob, aku titipkan istri dan anak keturunanku di satu lembah yang gersang tandus, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, dekat dengan rumahmu yang diharamkan, dekat rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah Baitullah. Ibrahim dapat perintah hijrah, bawa anaknya, bawa istrinya, bawa istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, karena kecemburuan yang terjadi pada Siti Syarrah. Lantas datang dari negeri Palestina ke negeri kota Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Saat itu Ka'bah belum ada, garsang tandus, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Ini dia doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rob, jadikan istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Padahal kalimat perintah sholat pada saat kapan? Pada saat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Isra wal Mi'raj. Ini sejarah Pak. Kalimat perintah sholat itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Karena lihat, perhatikan literatur wahyu yang Allah turunkan. Kalau Nabi Muhammad, wahyu yang pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar kita disuruh. Tapi Nabi Allah Adam sampai Isa, ayatnya wahyu yang turun kepada mereka para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ini kalimat tauhid. Ujungnya adalah wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi makna sholat itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di sana, Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Faj'al af'idatan minan nas, ya Allah, buat hati mereka manusia condong kepada keduanya. Kepada siapa? Kepada Siti Hajar dan juga Ismail kecil yang saat itu meronta-ronta, merengek-rengek, minta makan, minta minum, lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya. Sementara teteknya udah nggak ngeluarin air. Persiapan bekal makannya udah habis, maka diperintahkan oleh Allah, letakkan anakmu di sana. Ikhtiar bentuknya sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah sampai 7 kali. Maka Allah hadirkan, ini bentuk anugerah nikmat yang Allah berikan. Muncul air Zam-Zam, turun malaikat Jibril, dia berdoa, Zam-Zam, kumpul, kumpul, kumpul. Makanya doa Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadi menjadi anugerah besar dari sebuah kehidupan. Oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh, bawa air Zam-Zam. Inna safa wal marwa min sya'airillah, menjadi syiar agamanya Allah. Dari arsy-Nya Allah turun ke bumi, dilanjutkan pembangunan Ka'bah, dilanjutkan pemakmurannya. Literaturnya doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat 127 sampai 29 tadi. Apa doanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Di sana Nabi Allah Ibrahim minta sama Allah, ya Rob, utus salah seorang umat darimu, Nabi, seorang Rasul, menjadi pelanjut, menyampaikan ayat-ayatmu, menyampaikan hikmah tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya dihadirkan Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah kelengkapan daripada literatur kesempurnaan ibadah haji dan umroh. Paham sampai di sini? Insya Allah. Doanya Nabi Ibrahim, Pak. Makanya wajar ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai selesai jandi pondasi Ka'bah dan Ka'bah Baitullah bersama Ismail, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda, dan selanjutnya. Lantas kemudian perhatikan, faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alai ayat tawafa bihima. Apa kata Allah? Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau umroh, maka tidak ada dosa baginya. Artinya apa? Bapak di sini bawa dosa. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Sampai di sana jangan sombong. Sedikit terbesit hati kesombongan, maka akan hancur ibadah haji, ibadah umroh. Ya, pengalaman orang tua, ya Allah karim. Baru ngomong nih, hotel ada di bawah, namanya mercusuar, katanya hilang saat itu. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Pak Lukman, jangan sombong, bawa hati ke sana dengan banyak istighfar. Masuk, turun dari bandara, ketemu yang namanya Madinah, di sana ketemu yang namanya Mekah Al-Mukarramah, udah banyakin selawat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Banyakin selawat. Atau nggak zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jangan lagi ditanya. Nih kan kadang-kadang ada perintah sholat jama', perintah sholat qashar. Ya, nih kalau sampai sana kita udah jama', udah qashar, sholat lagi nggak? Ya udah nggak usah. Tapi kalau untuk mengisi waktu, mama bagaimana? Baca Quran, baca zikir, baca salawat. Pengen sholat aja nggak apa-apa. Udah, kalau ada yang tanya bagaimana? Lana a'maluna walakum a'malukum, amalku amalmu. Ya, paham sampai di sini Insya Allah. Berangkat bismillah biniyatil ibadah salat safar. Bismillah sholli sunatan syafar. Perhatikan salat sunat ya. Kalau salat sunat sama salat wajib ada yang namanya qasdul fi'li, sengaja mengerjakannya. Kalau kita salat fardu, sholli fardhu zuhri, sahjaku sengaja. Qasdul fi'li ini namanya ya, sengaja mengerjakan ibadah salat fardu zuhur. Kalau salat sunnah nggak ada qasdul fi'linya, sengaja mengerjakan, nggak ada. Sholli sunatan syafar rakaataini lillahi ta'ala. Saya salat safar 2 rakaat karena Allah, nggak sengaja. Ya kan jalan-jalan nggak diatur, tapi salat wajib pasti semuanya diatur literaturnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya wajib. Paham sampai di sini? Sampai di sana bismillah biniyatil ibadah. Pokoknya rangkaiannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini dikatakan, kembali diingatkan buat kita ya, wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan dengan kerelaan hati, ikhlas, ngarap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mensyukuri. Jadi intinya banyak bersyukur, banyak ngerjain ibadah. Udah nggak usah banyak tanya. Nih ada acara gini, nggak usah ditanyain ada apa sih manfaatnya, apa sih untungnya. Udah nggak usah banyak tanya. Tafaul kok berkah untuk semuanya. Kita ngasih makan orang, kita hadirkan orang, semuanya rangkaian. Nih maaf sedikit sekelumit ya. Kalau kita niatin sebagai bentuk silaturahim, idza dakhalat ala akhihil muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Masuk aja nih saudara sesama muslim, diundang sama Pak Lukman, 1000 pahala berkah Allah hadirkan, 1000 rahmat Allah hadirkan. Yang kedua, ghufiralahu dzunubahu min ahli baiti. Semua keluarga besar Pak Lukman diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nanya lagi, apa manfaatnya seperti ini? Kalau Allah sudah bilangkan lewat lisannya baginda Rasul, lewat hadis atau perkataan para sahabat, apa yang dikerjakan oleh umat Islam baik menurut Allah. Apa yang dikerjakan umat Islam tidak baik menurut Allah. Fa indallah sayyi'an, tidak baik. Ini baik semua. Lantas kemudian apalagi diampuni dosanya, seluruh keluarganya diampuni dosanya. Sebanyak apa dosanya? Walakin junubuhum, walaupun dosanya sebanyak min jabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan juga daun pada setiap pohon.
Subhanallah. Kemudian Pak Lukman sediain apel, anggur, minuman, aqua, prima dan lain sebagainya. Kemudian kita makan bikulli lukmatin hajatun mabrur wa umrotal makbulah. Ada pahala besar haji umrah. Apalagi pahalanya? Alfus syahid sawaba alfus syahid. Diberikan pahala 1000 orang yang mati syahid. Yang kelima terakhir, apa yang diberikan pahalanya lagi manfaat daripada kita ngadain ini? Yang kelima yaitu Madinatun fil jannah, akan dibangunkan rumah istana yang megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan banyak tanya lagi. Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Rukun umroh 1 ya, sebagai ingatan aja. 1 ikram, niat, bismillah biniyatil ibadah. Yang kedua apa? Sa'i. Terus ketiga tawaf dulu, tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul, potong rambut. Nih, hati-hati. Kalau udah pakai pakaian ihram jangan lagi pakai celana dalam, jangan pakai yang berjahit. Udah kena dam, nanti bayar kambing 1 gitu. Ya. Pokoknya nilai ta'ala harus ada aturan mainnya, ikutin deh pembinanya. Ya, ketika tawaf juga udah jangan macam-macam hati, niatin ibadah sama Allah. Udah nggak usah pikirin. Kalau orang dulu mah udah nyawanya ditaruh di sana, resikonya mati bahasanya. Matinya karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang keempat, sa'i tahallul, kemudian tertib. Nggak boleh ya, nggak boleh nggak urutan. Artinya tertib. Mulai dari niat ihram, terus kemudian tawaf, sa'i, tahallul, baru kemudian tertib. Kalau wajibnya ada 6 ya. Wajib udah pasti agama Islam. Orang Kristen boleh nggak berangkat haji? Boleh nggak? Saya tanya. Ya, kagak ada kuotanya. Orang Islam aja dibatasin ya. Kemudian dewasa, akil balik ya. Kemudian apa lagi? Mampu, punya duit. Ada Pak Ustadz yang berangkat nggak pakai duit? Banyak. Saya 2006 berangkat seharusnya sama guru 42 orang. Nggak cair 2 miliarnya, nggak ada tanda tangan dari istrinya. Allah karim. Emang belum dipanggil. Ya. Nih dipanggil dengan kemudian subhanallah Jingatman beberapa kali. Allah yang punya panggilan. Kita punya banyak duit, belum diizinin sama Allah, nggak bakalan berangkat. Semuanya bergantung dari kerelaan hati kita, keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa lagi? Nggak gila. Ya, orang gila boleh nggak berangkat haji? Ya, artinya pikirannya sehat. Lantas kemudian apa lagi? Lanjutnya, merdeka, bukan budak. Pak, saya kan termasuk budak kerja di PT. Bukan. Kalau bahasa Arab, bangsa Arab dulu, ya namanya budak. Lu dibeli, diatur sama majikan, itu namanya budak. Ya, budak tapi memang dalam genggaman tangannya, ya, belum merdeka artinya. Nah, dari rukun, dari wajib haji, udah semuanya, semua niatin Pak Lukman, bismillah biniyatil ibadah, udah rangkaiannya. Kita ke sana naruh jiwa raga kita untuk min sya'airillah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang namanya perintah untuk makmurkan, syiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah pokoknya niatnya. Udah nggak usah sebelum maksudnya pada saat ibadah udah jangan mikirin selfie, jangan mikirin belanja. Ibadah dulu. Udah semuanya ada waktunya. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana waktu kita yang ngatur. Kalau mau tidur di hotel, mendingan di rumah. Tidur ada waktunya. Saatnya ibadah, udah fokus ibadah aja. Bismillah biniyatil ibadah. Udah nggak usah lagi pikirin istri yang di rumah. Semuanya kan udah kita titipin kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak ya? Cukup. Masih ada lagi? Cukup ya, insya Allah. Saya udah nyampein, maparin semua dari sejarah, dari semuanya. Insya Allah bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah mudahkan dalam satu kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah umrotalillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk ibadah haji dan insya Allah juga umrah. Semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi hajatina ikhwan. Bapak Lukman, Bapak Aristo, Ibu Dia dalam umrah yang makbulah, fi umratil makbulah, fi hajatina umratil makbulah, umratil makbulah, umratil makbulah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal ghala wal qati wa jamil amradi wal mautil fujaati wat ta'uni ma la yasihu ghairuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada